Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel kami Pisces. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam segala aktivitas. Materi kali ini kita akan membahas mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang energi potensial listrik, kemudian dilanjutkan dengan potensial listrik itu sendiri, serta membahas soal yang terkait dengan materi tersebut. Pertama, kita akan membahas tentang energi potensial listrik. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang usaha yang terkait dengan energi potensial listrik, di mana usaha itu merupakan perubahan energi potensial yang secara matematis dirumuskan sebagai W sama dengan delta energi potensial, atau usaha adalah perubahan energi potensial. Secara umum, usaha dapat dirumuskan, yaitu W sama dengan F kali delta S, atau usaha sama dengan gaya dikalikan dengan perubahan jarak. Perubahan jarak yang dimaksud di sini adalah perpindahan muatan yang dapat dilihat secara grafis berikut ini. Sebuah muatan uji misalnya yang didekatkan pada sebuah muatan dengan muatan yang sama, yaitu muatan plus. Jika muatan uji tersebut kita beri simbol A, maka dengan sendirinya muatan tersebut berjarak RA. Kemudian, karena muatan tersebut memiliki muatan yang sama, maka muatan tersebut mendapat gaya sebesar FA. Kemudian, jika muatan uji mengalami perubahan jarak atau mengalami perpindahan yang kita berikan simbol sebagai muatan B, maka dengan sendirinya pada jarak tertentu yang kita namakan RB, jika kita gambar secara grafis, maka mengalami perubahan jarak yang kita berikan simbol delta S. Delta S inilah, atau perubahan jarak ini, yang kita persamakan dengan perubahan delta R, atau perubahan jarak antara kedua muatan. Dengan demikian, rumus W sama dengan F kali delta S itu dapat kita tulis W sama dengan F kali delta R, atau perubahan jarak muatan tersebut. Berikut rumus usaha F kali delta R dapat kita jabarkan dalam bentuk persamaan diferensial, yaitu dW sama dengan minus F kali dr. Dr dalam hal ini adalah perubahan jarak. Selanjutnya, persamaan ini kita integralkan
menjadi integral usaha atau integral W sama dengan minus integral batas R1 sampai dengan R2 dikali K. K dalam hal ini adalah konstanta listrik dikali Q1 dikalikan dengan Q2 berbanding dengan R pangkat 2 kemudian dikali R. K Q1 dikali Q2 berbanding R pangkat 2 tiada lain adalah gaya antara kedua muatan yang saling berdekatan yang secara hukum Coulomb kita kembali gambarkan F sama dengan minus K Q1 dikali Q2 berbanding dengan R pangkat 2. Dari hasil integral ini diperoleh W sama dengan K Q1 dikali Q2 dikalikan lagi dengan 1 per R pada batas jarak R1 sampai dengan R2. Hasil integral ini kita sederhanakan menjadi W sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dikalikan lagi 1 per R1 dikurang 1 per R2. 1 per R1 kurang 1 per R2 ini adalah batas dari perubahan jarak R1 menuju R2. Dari persamaan inilah secara matematis kita bisa sederhanakan sebagai berikut. W sama dengan K Q1 dikali Q2 berbanding R2 dikurang dengan Q1 Q2 berbanding R1. Kita kembali kepada rumus awal tentang usaha sama dengan perubahan energi potensial di mana W itu digambarkan sebagai energi potensial kedua dikurangi dengan energi potensial pertama atau energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal. Dalam hal ini, usaha bisa kita gantikan berdasarkan dengan pernyataan hukum Coulomb tentang gaya, yaitu F dikali delta R, di mana W yang dimaksud tadi adalah perubahan energi potensial menjadi K Q1 dikali Q2 berbanding dengan R2 dikurang K Q1 Q2 berbanding E1 R1. Nilai ini diambil dari rumus usaha yang telah diintegralkan tadi. Kemudian kita turunkan kembali perubahan energi potensialnya, yaitu energi potensial 2 dikurang dengan energi potensial 1. Secara matematis, persamaan ini kita persamakan dengan memindahkan energi potensial 2 atau EP2 pada ruas yang sama dengan K Q1 dikali Q2 berbanding dengan R2 dikurang K Q1 Q2 berbanding R1 sama dengan minus EP1. Dari persamaan ini kita tuliskan kembali nilainya. Nilai dari energi potensial akhir atau energi potensial 2 yang disingkat EP2 menjadi K Q1 dikalikan dengan Q2 berbanding R2. Kalau kita memperhatikan persamaan ini, bahwa nilai K Q1 dikali Q2 berbanding R2 itu
dapat dieliminasi karena ada dua komponen di sini yang sama, tetapi nilainya berlawanan, sehingga persamaan dapat disederhanakan menjadi minus K Q1 dikali Q2 berbanding R1. Artinya tinggal persamaan ini yang tersisa setelah kita eliminasi dari persamaan tadi, sama dengan minus EP1. Kedua tanda dari persamaan ini sama, maka dengan sendirinya secara sederhana kita bisa tuliskan K Q1 dikali Q2 berbanding dengan R1 sama dengan EP1. Berikut hasil akhir dari persamaan tadi kita tampilkan kembali, yaitu K Q1 dikali Q2 berbanding R1 sama dengan EP1. Dari persamaan ini dapat dituliskan EP sama dengan K Q1 dikali Q2 berbanding R, di mana EP adalah energi potensial listrik dalam satuan Joule, Q1 dan Q2 sama dengan muatan listrik dalam satuan Coulomb, R jarak antara kedua muatan, K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 berbanding dengan Coulomb pangkat 2. Sebagai catatan bahwa energi potensial listrik merupakan besaran skalar. Artinya besaran ini tidak memiliki arah, kecuali hanya memiliki nilai. Berikut kita akan membahas salah satu contoh soal yang terkait dengan materi energi potensial listrik. Pada titik A dan B dari titik sudut segitiga terdapat muatan QA 8 mikrocoulomb. Muatan ini bermuatan positif, nilainya sama dengan 8 mikrocoulomb atau 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian muatan B yaitu bermuatan negatif yang nilainya sama dengan minus 6 mikrocoulomb atau minus 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian pada gambar ditempatkan muatan C yang nilainya 2 mikrocoulomb. Kemudian ditempatkan pada sisi nanti menjadi posisi di D dengan jarak 2 cm dari muatan A, kemudian juga 2 cm dari muatan B. Kemudian pada sisi antara A dengan C jaraknya 4 cm. Demikian pula pada sisi BC sama dengan 4 cm. Pertanyaan soal, tentukan A. Berapa energi potensial muatan Q itu jika berada di titik C. Kemudian berapa energi potensial muatan Q itu jika nantinya berada di titik D. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa usaha yang diperlukan
untuk memindahkan muatan Q dari titik C menuju titik D. Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan soal tersebut dengan pertama mengidentifikasi masing-masing nilai dari muatan tersebut, di mana muatan QA sama dengan 8 mikrokolum atau 8 kali 10 pangkat minus 6 kolum. Kemudian muatan B minus 6 mikrokolum atau sama dengan minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kolum, di mana Q sama dengan 2 mikrokolum atau 2 kali 10 pangkat minus 6 kolum. Pertama, kita tinjau pada titik C, di mana RAC, perhatikan RAC, jarak antara muatan A dengan muatan C yaitu 4 cm. Demikian juga jarak antara B dengan C yaitu 4 cm, atau kalau kita jadikan meter menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian berikut energi potensial yang ada di C itu nilainya sama dengan energi potensial yang ada di titik A ditambah dengan energi potensial yang ada di titik B secara teori. Dengan demikian, kita bisa rumuskan energi potensial yang ada di titik C itu sama dengan K dikalikan dengan QA dikali Q muatan yang ada di titik C berbanding dengan RAC atau jarak antara titik A dan titik C ditambah dengan energi potensial yang ada di titik B, atau kita rumuskan K dikali QB dikalikan dengan Q berbanding dengan jarak antara titik B dengan titik C. Dari persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi K Q berbanding dengan RAC dikali QA ditambah QB secara matematis. Selanjutnya, dari persamaan terakhir ini, K Q berbanding RAC dikali QA ditambah QB, kita masukkan nilai yang telah diketahui, di mana EPC, energi potensial yang ada di C, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, nilai K-nya itu sendiri, dikalikan dengan Q, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 6, berbanding dengan jarak RAC 4 kali 10 pangkat minus 2, dikali dengan QA. Jadi nilai QA 8 kali 10 pangkat minus 6 ditambah dengan nilai QB. Nilai QB yaitu minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Apabila diselesaikan secara matematis, dapat kita memperoleh nilai akhir yaitu 0,9 Joule. Artinya kita bisa selesaikan bilangan bulatnya dulu, yaitu
9/4. Kemudian nilai pangkatnya 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat minus 6. Artinya jika perkalian, saya ingatkan kembali bahwa nilai pangkat itu dijumlah. Kemudian untuk pembagian, nilai pangkat itu diperkurangkan. Selanjutnya pada titik D, kita perhatikan ketika dia berada di titik D, persamaannya adalah jarak RAD itu sama dengan jarak BD atau RBD, yaitu 2 cm. Kemudian kalau kita bawa ke dalam satuan meter, maka nilainya menjadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian kita tuliskan kembali persamaannya. Untuk energi potensial yang ada di titik D itu sama dengan energi potensial yang ada di titik A ditambah dengan energi potensial yang ada di titik B. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter jaraknya RBD RAD. Sehingga dari persamaan ini kita tuliskan kembali energi potensial yang ada di titik D, yaitu sama dengan K QA dikali dengan Q berbanding dengan RAD. Kemudian ditambah K Q yang ada di titik B atau nilai yang ada di titik B dikalikan dengan nilai Q itu sendiri berbanding dengan jarak antara A dengan B atau RAB atau RBA, sama dengan disederhanakan menjadi K Q berbanding dengan RAD dikali dengan QA ditambah QB. Selanjutnya kita masukkan nilainya. 9 kali 10 pangkat 9, sekali lagi ini adalah nilai K dikali dengan QA 2 kali 10 pangkat minus 6 berbanding dengan jarak RAD 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan nilai QA 8 kali 10 pangkat minus 6 ditambah nilai QB minus 6 kali 10 pangkat minus 6. Sekali lagi, apabila persamaan ini diselesaikan secara matematis, maka nilainya sama dengan 1,8 Joule. Nah, hasil akhir dari pertanyaan soal yaitu berapa besarnya usaha yang dilakukan ketika muatan dipindahkan dari titik C ke titik D. Kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu usaha W sama dengan delta P, atau dengan kata lain, energi potensial yang ada di D, energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial yang ada di C atau energi potensial awal. Energi potensial yang ada di D itu kita sudah ketahui tadi 1,8 Joule. Kemudian yang ada di titik C sama dengan 0,9 Joule. Kalau kita perkurangkan 1,8 dikurang 0,9 sama dengan 0,9 Joule. Pembahasan selanjutnya mengenai potensial listrik itu sendiri. Secara teori kita bisa berikan definisi bahwa beda potensial itu disebut juga tegangan.
dan didefinisikan sebagai potensial listrik atau besarnya energi potensial yang dimiliki muatan satu kolom. Dari definisi ini kita rumuskan sebagai berikut. V, beda potensial, sama dengan energi potensial berbanding dengan muatannya. Atau kalau kita jabarkan, energi potensial kita tulis kembali, yaitu K Q1, Q2 berbanding dengan R, berbanding lagi dengan Q. Bisa dilihat. Kemudian kalau kita sederhanakan, kita eliminasi salah satu nilai Q, sehingga persamaan menjadi K Q berbanding dengan R, di mana P sama dengan potensial listrik dalam satuan volt, Q dalam muatan listrik dalam satuan kolom, kemudian R jarak titik dari muatan tersebut dalam satuan meter. Sebagai catatan bahwa potensial listrik termasuk besaran skalar. Kita perhatikan salah satu contoh soal yang terkait dengan potensial listrik. Dua muatan yang ada di titik QA sama dengan minus 4 mikrokolom, dan yang ada di titik QB sama dengan plus 8 mikrokolom, berjarak 16 cm. Tentukan potensial listrik di suatu titik yang berada di tengah-tengah dari kedua muatan tersebut. Kita identifikasi QA sama dengan minus 4 mikrokolom, QB sama dengan plus 8 mikrokolom, di mana tadi RA sama dengan RB, yaitu 8 cm, atau kalau kita bawa ke satuan meter, menjadi 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Karena titik C berada di tengah-tengah, seperti pada gambar, ini adalah muatan QA bernilai positif, kemudian muatan QB bernilai positif, QA tadi bernilai negatif. Pada jarak tertentu sudah bisa dipastikan bahwa kedua muatan ini saling tarik-menarik karena berlainan jenis. Di tengah kedua muatan ini ditempatkan muatan C, persis di tengah-tengah dari jarak kedua muatan tersebut, dengan nilai yaitu 8 cm, atau jarak RA sama dengan 8 cm. Kemudian jarak RB 8 cm. Sekali lagi, bahwa besaran ini adalah besaran skalar, maka beda potensial yang ada di titik C tersebut memenuhi persamaan. PC sama dengan PA ditambah PB. Kalau kita uraikan, potensial yang ada di titik A itu sama dengan konstanta listrik K dikalikan dengan QA berbanding RA. Demikian juga potensial yang ada di titik B, yaitu K QB berbanding dengan RB. Sehingga kalau persamaan ini kita sederhanakan, maka PC itu sama dengan K berbanding RA dikali QA ditambah QB. Sehingga jika nilai yang telah diketahui dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka potensial yang ada di titik C yaitu 9 kali 10 pangkat 9 berbanding dengan 8 kali 10 pangkat 2 kali minus 4
kali 10 pangkat minus 6 ditambah dengan 8 kali 10 pangkat minus 6. Jadi nilainya setelah kita sederhanakan menjadi 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Demikian pembahasan energi potensial listrik dan potensial listrik kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.